saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bersuatu kebetulan walaupun secara tidak langsung kita dapat bertemu di dalam video ini. Dalam video ini saya akan membawa renungan yang memberkati saya, dan saya yakin berharap saudara-saudariku yang boleh menonton menyaksikannya juga akan diberkati. Sama-sama kita belajar di dalam Perjanjian Lama, Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 yang bunyinya berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Firman Tuhan ini dituliskan oleh seorang tokoh Alkitab yang bernama Salomo, dipakai oleh Tuhan, memberikan Salomo hikmat untuk dituliskan dalam firman Tuhan ini dan boleh memberkati kita, mengingatkan kepada kita dalam masa kesesakan kita, yaitu masa sulit kita, masa kesusahan, kesukaran, kekurangan kita, problema itu datang. Kita tawar hati, kita bersungut-sungut, kita menyerah, kita tidak semangat, maka kekuatan yang kita miliki yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus akan mengecil, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita tidak menang, sehingga kita dikalahkan oleh masa kesesakan ini. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam Amsal 24 ini, kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang menang dalam masa kesesakan kita. Yang pertama, berjalan dalam iman. Kita menjadi orang-orang yang terus berjalan di dalam iman, di mana kita percaya sekalipun kita tidak tahu ujungnya apa dalam masa kesesakan, masalah yang kita hadapi, kita tidak tahu ujungnya indah apa, bagaimana akan membuat kita sedih, tapi kita tetap percaya itu akan indah. Bagi saya, Tuhan, itu adalah iman yang hidup. Kita tetap percaya meskipun kita belum melihat apa ujungnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kedua, memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kita harus menjadi orang-orang yang terus bersekutu dengan Tuhan, supaya kekuatan itu terus mengalir, bukan berkurang, supaya kita menang di dalam masa kesesakan kita. Ketiga, bisakah kita bersuka cita dalam masa kesesakan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersuka citalah senantiasa meskipun masalah itu datang. Hati yang gembira adalah obat yang membuat kita terus bersemangat dalam Tuhan, membuat hati kita pasti mampu melewatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Sama-sama kita belajar menjadi orang-orang yang pertama berjalan terus di dalam iman, berjalan dalam kehidupan kita dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki hubungan yang erat kepada Tuhan lewat saat teduh kita, lewat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tetap bersuka cita dalam masa kesesakan. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersuka cita, seperti firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang, yang senang, membuat kita ketika kita tetap bersuka cita dalam masa kesesakan kita dan kita percaya kita akan menang dalam masa kesesakan kita itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya, saya dan saudara pasti bisa, pasti berhasil, pasti mampu melewati masa kesesakan permasalahan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan telah mengatur waktu-waktunya untuk kita hadapi dan kita menang di dalam setiap perkara-perkara itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan firman Tuhan boleh memberkati saya dan saudara. Dan ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita boleh menang dalam masa kesesakan kita perlu ingat, ketika kita menang dalam masa kesesakan kita bisa, kita berhasil bukan karena pengetahuan, akal budi, kepintaran yang kita bisa, tetapi karena Tuhan Yesus yang turut bekerja di dalam segala hal apa yang kita lakukan, saudaraku. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, masa kesesakan itu bukan lagi kekuatan kita yang mengecil, tetapi kekhawatiran, ketakutan itu yang mengecil dan semakin hilang, dan kita menjadi orang-orang percaya yang meskipun masa kesesakan itu datang, kita tetap tenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini terus kita hidupi, aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.